Baik, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di kesempatan yang baru, yaitu pertemuan ke-9 dari perawatan perbaikan atau maintenance ya. Buku ini adalah buku yang pertama kali kami buat tahun 2003 ya. Mulai populernya 2004 untuk kelas 3, kelas 4, kelas 2. Tentang bab 9 refrigerator sistem ini agak panjang dikit. Ya, terus terang aja kemarin ada 4 kali saya ikut sidang ya, dosen penguji, sidang skripsi. Adik-adik kita di STB angkatan 60, 3 diantaranya mengambil topik refrigerator system. Ya, sebagian mengambil dari referensi buku saya dan tentu juga buku lain. Jelas ini sangat penting dipegang oleh elektrician dan masinis 2 dan KKM ya. Umumnya para masinis kurang menguasai pelajaran refrigerator ini. Nah, jadi teman-teman supaya memperhatikan sebentar bagi yang sudah ya mudah-mudahan bisa memperdalam tentang ini. Ada sedikit pesan sponsor ya, bila Anda berkenan mohon dukungannya untuk like dan subscribe dan share ya untuk mendukung pelajaran image protection. Mari kita simak, mungkin saya agak cepat karena cukup banyak, ada 44. Ya, seperti biasa, teman-teman seprofesi di seluruh Indonesia, di Asia, di Arab, ya, di Afrika, di Amerika, Australia maupun Eropa yang sangat kami banggakan. Memang tentu ya Anda bisa melihat sendiri ini adalah kepedulian saya terhadap teman-teman yang berlayar di luar negeri ya. Apalagi mendapat kesulitan, kerepotan atau masalah, boleh WA ke saya ya. Di bab terakhir ada nomor HP saya semua. Oke, ya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera. Mohon izin saya tetap memperkenalkan diri sebagai Marine Chief Engineer atau KKM, Marine Specialist, Marine Surveyor, dan Operation Manager. Pernah yang kami lalui ya, dosen ilmu pelayaran, juga penulis buku. Itulah yang menjadi beban saya membuat YouTube ini. Ini di antara buku-buku yang kami buat, tapi jelas ini buku yang pertama kali adalah sistem perawatan permesinan kapal ya untuk kelas 3, kelas 4, dan kelas 2. Kemudian dilanjutkan kelas 5 ya. Juga mereka sudah punya pengalaman banyak, tapi teori-teorinya perlu ditambahkan gitu ya. Itu baca teorinya langsung tahu karena sudah punya pengalaman. Baik oiler maupun masinis sama ya. Kalau rajin menemani elektrician di refrigerator ya akan tepat. Inilah modul 9 ayat 17 dari 17 tentang musim pendingin permakanan. Ini merupakan syarat isolasi ya. Refrigerator system, jenis media pendinginan, kompresor, separator, kondensor, dan lain-lain. Ya, setidak-tidaknya nanti teman-teman bisa mempelajari sambil santai setelah YouTube dibuka ya. Tentu himbauan kami ya boleh like and subscribe ya dengan pelajaran ini ya. Atau sebelum Anda mempelajari refrigerator atau provision refrigerator. Saya lanjutkan.
Saya singgung juga ini berita informasi setelah pembelajaran bedah buku sistem perawatan, saya akan buka sifat-sifat tindakan-tindakan emergensi di kapal dan kondisi peralatan yang banyak sekali dipalsukan. Saya katakan palsukan ya. Palsu dalam arti barangnya genuine tetapi barang rekondisi. Nah, ini palsu itu artinya tidak yang sebenarnya diinformasikan. Kita orang kapal minta barang genuine dan baru, bukan rekondisi. Kecuali dari pihak kapal sendiri mau memberikan rekondisi. Dengan himbauan teman-teman kontraktor maupun supplier, udahlah stop, jangan membuat susah orang kapal ya. Dan dampaknya nanti akan membuat susah perusahaan pelayaran, tidak maju-maju, mesinnya rusak, biro klasifikasi juga akan kebingungan, mestinya kapal tahan 25 tahun, 15 tahun ke atas sudah mulai terseot-seot, karena kondisi Anda yang memberikan yang tidak bertanggung jawab. Ya. Ini oknum atau sudah terlalu banyak, 40 tahun yang lalu saya sudah pernah mengalami ini. Baik, 3 motor ini saya singgung terus ya, karena inilah yang memberi saya ilmu pengetahuan dan pengalaman ya. Tiga-tiganya saya diberi kesempatan oleh perusahaan mendapat beasiswa ya, baik di Apel ini, di STIP maupun BP3IP. Hanya modalnya kesungguhan kerja dan ya berusaha untuk jujur ya. Perawatan permesinan mesin pendingin permakanan ya. Lo tahu kalau hanya layar 2 hari sih nggak begitu bermasalah, bisa ditampung freezer. Tapi kalau berlayar sampai 2 minggu ya, ke Arab sana pulang pergi 1 bulan, itu ini merupakan persyaratan. Bahkan Solas mengatakan lebih dari 20 mil meninggalkan pelabuhan harus mempunyai mesin pendingin. Nah, ya umum sekarang kalau untuk kapal kecil, seperti di offshore, ada yang pendingin, ada yang freezer. Ya. Saya tidak membaca secara detail, ya harapan Anda yang bisa meneruskan poin-poin ini, komponen mesin pendinginnya ya, pendingin permakanan, fungsi pendingin, fungsi bahan makanan yang sebenarnya harus kita bahas cukup banyak ya. Ada 14 item, itu kompresor, aspirator, kondensor, dehydrator, expansion valve, evaporator, defrosting, controller, ya, refill, leaking, maintenance, ini cukup banyak yang harus dibahas. Itu nggak cukup waktunya ya. Saya berusaha memang 40 menit harus selesai. Ya, mesin pendingin permakanan. Nah, ini kita pahami betul ya fungsi mesin pendingin dan seterusnya. Untuk penyimpanan bahan makanan ya, anak buah kapal, untuk ruang muatan khusus, untuk ruangan kamar-kamar juga yang disebut AC dan seterusnya ya. Kalau kita pernah mengalami misalnya kapal berlayar 1 bulan ke Amerika, itu permakanan harus betul-betul sehat. Ya, sayur itu di bawah, ada yang di bawah 8 derajat, yang lain di lobi, ikan harus minus 6 sampai 12 derajat. Ya kan kalau kapal model sekarang ini minusnya sampai 18 derajat ya. Ini untuk mendapatkan minus itu pendingin harus sehat. Oke, teks ini untuk bacaan buat Anda, teman-teman semua. Tanpa pengertian dari teks ini juga akan susah. Ya. Kepala kamar mesin ini bertanggung jawab penuh. Ya, ketika kami di Filipina pernah mengalami makanan banyak yang busuk, wangi, jadi makannya membuat gelisah kru kapal. Dan kita permasalahkan makanan waktu masuk ke kapal steril apa enggak. Ya. Prinsip sistem mesin pendingin ya, replikator ini harus dipahami betul, tidak ada yang susah ya, karena dia diprotek oleh 4 pressure switch ya, sebagai alat pengaman, sebagai alat kontrol, bisa stop, kompresor, baik low press maupun high press,
Kemudian juga untuk termostat. Jadi sangat mudah kalau kita sabar dikit. Kompresor ini ya dengan berapa ini? 8 silinder ini ya. Satu tutup itu untuk 2 silinder. Ada yang dua silinder dan seterusnya. Jadi tugas kita ini adalah mendinginkan daging, ikan, sayur atau meat, fish, and vegetable ya. Ini di mana-mana kapal ada. Kapal besar, apalagi kapal penumpang. Wow, itu kamar daging sayurnya penumpangnya ada 1.000 atau 2.000. Waduh ya, cukup berat tanggung jawab di kapal itu. Janganlah teman-teman yang tidak bertanggung jawab menambah beban lagi pada kita. Ini kalau memang terpaksa ya saya kerjakan sendiri ya. Tapi dengan catatan komponennya harus ada semua komplit. Masuk packing-packingnya juga. Kompresor itu yang mulai rame itu pisau ring pun juga ada yang dipalsukan juga ya. Tentu ya saya katakan idealisnya kalau menyangkut kondisi tidak aman di kapal ya oknum yang tidak bertanggung jawab ini dosanya kepada Anda nanti walaupun Anda untung besar. Nanti di sesi setelah buku ini akan saya kupas kondisi yang tidak baik. Kan niatan tidak baik. Nah ini ya. Ini setiap komponen tetap harus dipelajari bagi seorang masinis. Baik masinis 3, 4, 5, 3, 2, 1 ya. Nah, dipelajari karena bagian yang tidak terpisahkan dari komponen untuk refrigerator kompresor. Ini supaya bahan pendingin ya, jenisnya macam-macam. Masih pakai buku saya, buku yang lama. Tentu sudah edisi ketiga juga masih banyak kurangnya. Terutama setelah kemarin ada 3 skripsi anak muda yang dengan kapal-kapal yang bagus ya. Khusus untuk freon kurang N ini ya, freon 12 sudah dilarang karena merusak lapisan ozon. Dan ini teman-teman yang kata-kata dilarang jangan coba sembunyi-sembunyi masih memakai freon 12. Freon 22 masih ada rekomendasi, padahal juga sudah dilarang. Sekarang freon 40 ya. Nah, ini alat pengaman pressure switch inilah yang membantu Anda mengatur supaya kompresor itu ada waktu istirahatnya, tidak non-stop. Ya. Dan ini harus berpasangan dengan termostat, tidak bisa dipisahkan. Ketiganya itu waktu style dicatat, ya. Berapa diferensialnya untuk pressure switch, berapa diferensialnya untuk termostat, suhu yang diatur, berapa lama ya kemampuan kompresor, sehingga akan mendapatkan kompresor itu satu hari bisa istirahat 8 jam. Nih, ya. Menarik sekali, memang waktunya cukup lama. Jangan kita kan di kapal kan lama ya, jadi jangan dibuat susah. Tabel-tabel ini kita lihat secara resmi baik di bukunya atau di yang penjual freon ya, mau pakai freon 134 yang masih dipakai atau yang 502 atau yang sekarang populer 410 dan seterusnya. Kalau tadi ada pressure switch, kalau ini termostat ya, dihubungkan ke evaporator, kamar daging, ikan, sayur mana yang lebih duluan stop dan berapa lama dia stop. Ya, kalau bisa waktunya ditempuh sampai 3-tiganya stop, maka kompresor akan berhenti karena expansion valve-nya tertutup semua. Jadi 3 kamar itu sudah memenuhi syarat yang dingin ya, yang paling dinginnya membuat dia stop. Kalau 3-tiganya stop, kompresor ya high pressure-nya akan bekerja terus ya sampai memerintahkan stop kompresor. Inilah hebatnya. Dan kita jangan khawatir. Ini saya sampaikan kunci-kunci mengenai
permesinan pendingin permakanan ini. Jadi teman-teman engineer atau electrician nggak ada alasan untuk takut ya. Nah ini Freon 134 ini ramah lingkungan, direkomendasikan oleh ISO 14001. Nah, kemudian ada beberapa replikan saya sampaikan supaya untuk referensi aja, tapi sudah banyak enggak diberi rekomendasi jalan. Amonia ya, NH3. Kemudian ada lagi Freon 12 yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak beracun, tidak mudah terbakar, tidak mudah meledak, titik-titik tinggi. Ini bagus ini ya, tapi ternyata mempunyai unsur kimia yang merusak ozon, jadi dilarang. Tapi masih beredar di daerah Batam, Singapura. Juga mempunyai sebab-sebab yang berbahaya, yaitu bila berhubungan dengan api terbuka. Jadi sifat-sifat dari semua unsur kimia yang di kapal banyak sekali, bukan hanya untuk freon aja ya, untuk chemical test boiler, untuk chemical maintenance yang lain-lain, bahan bakar dan lain-lain, itu perlu dikaji ya. Kalau kata-kata bisa membuat terbakar, berarti ini nanti kita bahas tentang kebakaran di kapal dihindarkan, jangan sampai terjadi. Freon 22 sifatnya ya. Kami harapkan teman-teman engineer betul-betul ditingkatkanlah profesionalismenya ya. Tidak ada susah. Kalau sudah ada referensi, saya dulu nggak ada petunjuk begini ya. Sebagai masinis 1 lain Filipin, ya bekerja dan cari referensi buku yang terkait. Sehingga waktu awalnya memang repot, tapi setelah berjalan terus ya mudah ya. Apalagi tiap tahun itu saja. Nah, kita akan melihat kompresor, separator, kondensor, dan evaporator. Ini juga dipelajari sifatnya tiap-tiap peralatan. Ya. Dan ini modelnya reciprocating, itu ada model piston, ada yang rotari, ada yang sentrifugal, bermacam-macam. Ini sama dengan AC di rumah ya, cara kerjanya sama, cuma AC di rumah kecil atau AC atau kulkas di rumah ya. Jadi prinsipnya sama. Bagi teman-teman yang menekuninya, intinya ya banyak servis AC, servis mesin pendingin ya. Kalau tadi kompresor ya, ini juga cara kerja sama ya, cuman sensornya itu halus dan ada alat pengontrolnya juga. Dari kompresor masuk ke separator supaya oli jangan terbawa ke freon masuk ke kondensor ya, atau ke sistem yang membuat pendinginan kurang baik. Bila kondisi minyak sudah terjadi pengendapan atau mengendap di evaporator, wah ini susah. Ya, jangan lupa segera lakukan antara lain ya, high pressure system, kemudian di vakum. Kalau mau dia, kalau nggak mau ya kita main defrosting. Defrosting itu adalah tetap berjalan, tapi gas freonnya itu ini asli buatan saya udah 20 tahun ini. Jadi saya gambarkan secara sederhana. Ada yang tabelnya bagus, tapi tidak mewakili sistem perjalanan mesin pendingin di kapal. Ya. Ini secara lintas kompresor ini, kemudian naik ada valve-nya ya high pressure, masuk ke separator, dari separator yang olinya itu namanya separator ya dipisahkan, jadi turun ke bawah. Ini juga ada solenoid valve-nya diperiksa. Kalau keluar dari solenoid dingin, nah ini berbahaya atau mungkin katopnya tertutup, ya lengket. Nah ini oli bisa ikut naik sampai ke kondensor. Ya perlu diingatkan kondensor ini untuk menampung gas freon
menjadi cair, didinginkan oleh air pendingin nih ya. Air pendingin jadi sering periksa ya. Kalau air pendingin kurang, ini freon kondensor gas freonnya itu, gas refrigeratornya itu, refrigerannya itu akan meningkat. Maka ini bisa juga pressure switch yang di bawah ini bisa mematikan kompresor. Itu. Iya. LO juga gitu. LO tekanannya terlalu tinggi, ya, juga bisa mematikan kompresor. Terlalu rendah juga bisa ya. Ini hebatnya. Kemudian masuk tempat pengisian gas freon, masuk lagi gas silikaga untuk menyaring gas freon cair tadi dari udara. Udara itu musuh juga ya. Karena udara itu bukan mendinginkan. Jadi udara dan kotoran disaring di air dryer. Ini silikagel ini isinya silikagel ya. Nah, kemudian naik terus sampai ke Evanson valve. Di Evanson valve ini kalau tiga-tiga terbuka ya kompresor jalan terus. Tapi kalau bisa salah satu tertutup, misalnya aja kamar daging tertutup, tinggal dua, ikan dan jadi ikan dan sayur ini akan dipercepat karena volume saya sebutnya freon ya, freon yang daging sudah nggak jalan, berarti ini kan mempercepat pendinginan. Nah kalau kemudian ikan juga sudah terpenuhi minus 12 derajat itu, minus 20 derajat itu sudah beku ya. Kemudian yang ini vegetable ini plus, mungkin plus 6 sampai plus 12 atau berapa. Kalau plus itu cepat pendinginannya. Begitu ini di fokus untuk vegetable, ya sebenarnya sudah dingin. Kalau semua tiga-tiganya dingin, evaporator, maka solenoid termostat memerintahkan ke solenoid valve tertutup, ya, tertutup sehingga tiga-tiganya tertutup. Freon akan disep terus, bawahnya ada saringannya juga di bawah yang disebut low press ya. Low press karena udah tertutup semua ya di evaporator sedot. Maka low press-nya itu akan mematikan kompresor dan terusnya. Atau sebaliknya high pressure, high-nya ini juga bisa mematikan kompresor. Mana yang duluan, high pressure atau low pressure? Saya kira itu prinsip kerjanya buat teman-teman yang bekerja di kapal ya. Mudah-mudahan ini membantu secara sederhana ya. Kalau deskripsikan sangat detail bagus sih, tapi prinsipnya masih adik-adik kita yang sekolah. Inilah alatnya di tiap kapal tidak jauh bedanya. Kemudian cara ketiga, ini apa nih ya? Oh tadi, kalau di sistem kotor ada endapan kotoran, ada oli ya. Pertama di defrosting. Defrosting itu freonnya tidak dimasukkan ke kondensor, jadi freon panas itu langsung dilarikan ke atas ya. Sehingga freon panas itulah yang untuk membersihkan atau flushing yang disebut defrosting. Kalau di kulkas rumah tangga otomatis ya di style defrosting, maka dia akan membersihkan saringan itu. Umumnya kulkas ya tidak kotor ya. Tapi kalau yang kamar-kamar kamar daging, kamar ikan di kapal itu gede-gede ya. Salah satu rumah itu kalau kapal-kapal besar ya. AC juga gitu, caranya hampir sama atau dibilang sama ya. Kalau cara ini nggak bisa bersih, ya, karena proses switch dan termostat itu bekerjanya gimana ya, itu untuk otomatisasi saja, maka bisa di sini perintahnya satu lagi cara adalah dipakai water killer ya. Untuk 1-2 sendok dimasukkan ke sistem dan nggak tahu itu cairan kimia yang disebut water killer itu bisa membersihkan oli yang mengendap baik di evaporatornya mesin es maupun evaporator AC. Dan dia akan bersih di saringan hisamnya, jangan lupa
sering dibersihkan sehingga kotoran bersih. Itu juga musuh bebuyutan untuk AC adalah endapan oli dan endapan kotoran menyatu sama endapan air, ya, air yang didapatkan dari udara. Nah, jadi kalau pas penggantian silika gagal, buang udara jangan ragu-ragu. Atau pas lagi perbaikan kompresor itu pada waktu dipasang, yang pertama kali adalah pembuangan udara. Ya, udara tidak mendinginkan. Ini cara keempat ya bongkar ya. Itu udah. Yang penting bersih, tangan bersih. Kondensor ini udah tahu ya, sangat mudah. Ada macam-macam kondensor, kemudian kondensor itu prinsipnya adalah mendinginkan gas freon panas ke menjadi dingin dan mencair. Dan dari mencair itu yang dikirim ke air dryer, bersihkan dan masuk ke expansion valve. Saya kira itu dehydrator ya, sudah dilewati, masuk expansion valve, atau bukan atau ini ya, langsung ke evaporator. Ya ini buku-buku saya yang tentu masih berkembang edisi keempat dan seterusnya. Tadi sifat-sifat refrigerator itu dari teman-teman yang membuat makalah atau membuat skripsi, saya lihat bagus sekali dan satu saat akan saya ambil untuk tetap bagi kepustakaan kita untuk meningkatkan buku tentang refrigerator ya dengan data-data yang lebih akurat. Baik teman-teman yang saya banggakan ya, ini masih ada katup infansi atau expansion valve. Saya menggunakan dua bahasa, memang supaya mudah dipahami. Bahasa aslinya adalah bahasa Inggris dan bahasa berikutnya adalah bahasa masing-masing negara ya. Evaporator, alat penguapan media pendingin. Diharapkan teman-teman masinis belajar sungguh-sungguh. Jangan segan-segan tanya ke electrician ya, baik mesin 1 atau KKN, karena itu adalah mitra kerja kita ya, anak buah kita. Kalau untuk KKN, saya tidak pernah meninggalkan pekerjaan yang ditanggung oleh electrician atau oleh masinis. Ya, bagi ini pelajaran 9 sudah kita pelajari secara cepat. Apabila berkenan, silakan tekan dukungan Anda, subscribe dan tanda like. Bila Anda mau share, silakan. Saya kira kita akan masuk ke babak berikutnya. Terima kasih. Saya ucapkan salam sehat, semangat, dan sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.